Dalam kondisi apapun kita tentu bisa diberikan pilihan untuk tetap bisa mensyukuri hidup. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi dengan saya Andi di sini. Nah, jadi malam ini saya masih berada di kantor, guys. Nah, kalau sampai jam segini saya masih ada di kantor, berarti ada banyak hal yang harus dilakukan. Nah, kalau ada banyak hal yang harus dilakukan, berarti ada banyak orderan yang harus dipenuhi. Wah, luar biasa kan? Wah, dahsyat-dahsyat, hari ini begitu diberkati, hari ini begitu luar biasa. Oke teman-teman, jadi hari ini saya mau bercerita tentang bagaimana kita bisa membuang pikiran negatif yang ada di pikirannya kita. Oke, kenapa saya bisa terinspirasi dengan topik seperti ini? Karena ada salah satu pembeli saya di luar negeri. Ya, saya tidak sebutkan negaranya mana, karena kalau saya sebutkan negaranya mana, nanti akan ada beberapa teman saya yang tahu. Oh, pasti si ini ya, pasti si itu ya, gak enak. Karena customer saya dari luar negeri ini pernah saya undang ke Indonesia dan saya kenalkan ke beberapa teman saya. Oke, jadi sekarang dia sedang mengalami masa yang sulit karena efek dari pandemi COVID-19 ini. Dan meskipun dia sudah lama tidak order kopi dari saya, tetap saya membina hubungan baik dengan dia. Dengan cara sekali-sekali kita say hello, tanya kabarnya segala macam. Dan akhir-akhir ini mungkin karena memang kondisinya dia yang begitu sulit ya, dia memancarkan sebuah aura atau energi yang sangat kuat, tetapi auranya itu adalah aura yang negatif. Jadi dia mengeluh tentang kondisi yang terjadi saat ini di negaranya dia. Dia mengeluh betapa sekarang ekonomi begitu luar biasa, dropnya luar biasa, seperti itu. Nah, saya berusaha untuk menghibur dia. Saya bilang sama dia, ya memang kondisi ekonomi seperti itu mungkin di seluruh dunia. Di Indonesia pun juga ekonominya juga permintaan barang juga menurun drastis gitu loh. Saya pun juga mengalami yang namanya penurunan. Cuman kan sekarang kita menyikapi penurunan itu kan kita ada dua pilihan. Nah, pilihan pertama kita duduk diam meratapi nasib. Pilihan kedua kita do something supaya kita bisa bertahan hidup, kan gitu pilihannya. Nah, kalau kita memutuskan untuk memilih hal yang pertama tadi, kita hanya duduk, diam, dan meratapi nasib, ya tidak akan bisa yang namanya kondisi ini berubah gitu loh. Karena efek dari pandemi ini saya pribadi sih mikirnya mungkin akan ngefek ke perekonomian sampai akhir tahun, mungkin sampai Desember 2020. Karena bagaimanapun kan kita membutuhkan waktu untuk memulihkan keadaan biar bisa kembali pulih seperti sedia kala. Nah, singkat cerita saya bingung kenapa kok teman saya, rekan kerja saya ini begitu jadi negatif, dan cara paling gampang untuk mengetahui kenapa seseorang tuh memiliki mindset seperti ini atau seperti itu, mindsetnya positif atau negatif, cara paling gampang, tanyalah dia, kalau teman-temanmu kabarnya gimana? Teman-teman deketmu yang selama ini kontak sama kamu, itu kondisinya gimana? Ternyata betul guys. Dia cerita sama saya, ternyata oh teman-temannya hidupnya berantakan semua. Oh teman-temannya hidupnya susah. Oh teman-temannya ekonominya sulit. Oh teman-temannya ada yang rumahnya hampir disita bank. Ini itu segala macam. Karena kamu adalah siapa teman-temanmu. Kondisi boleh sama-sama sulit, tapi kalau kalian gaulnya sama orang-orang yang optimis, orang yang optimis itu akan berpikir ya apa caranya dia bisa keluar dari masalah ini. Bukan hanya duduk diam dan meratapi nasib. Oke, jadi kita kembali ke topik semula. Wah, karena saya ini pedagang kopi, saya akan memberikan perumpamaan kepada kalian menggunakan kopi. Ya, jadi saya memberikan contoh ini. Oke, kalian bayangkan saya memproduksi kopi yang namanya kopi celup. Oke, ketika kopi celup ini kalian tuang ke dalam gelas, gelas itu kalian siram air panas, maka hasilnya adalah airnya menjadi berwarna hitam kecoklatan karena sudah mengandung ekstrak kopi. Seperti itu kan gampangnya. Sekarang pertanyaannya adalah gimana caranya jika seandainya kita sudah membuat segelas kopi dan kita ingin merubahnya menjadi segelas susu tanpa boleh gelasnya kita kosongkan. Cara paling gampang tentunya adalah dengan kita tuang terus susunya. Kita tuang terus susunya, nanti mereka akan meluap. Terus lama-lama kopinya ikut mengalir keluar. Lama-lama setelah kita menghabiskan susu yang banyak, akhirnya gelasnya pun akan penuh. Isinya cuma susu saja dan kopinya sudah pergi mengalir keluar semua. Nah, begitu juga dengan pikirannya kita. Anggaplah si kopi yang warna hitam itu adalah pikiran yang negatif dan susu yang warna putih itu adalah pikiran yang positif. Ada dua langkah cara supaya pikiran negatif itu bersih pergi dari pikirannya kita. Yang pertama adalah pastikan jangan ada kopi yang kita tambahkan dalam gelasnya kita. Dengan kata lain, kalian harus menjauhi orang-orang yang memberikan efek negatif, pikiran negatif, orang-orang yang memberikan kita alasan untuk mengeluh, orang-orang yang memberikan kita alasan dan pembenaran untuk kita bisa menghujat kehidupan ini. Kalian pergilah menjauh dari tipe-tipe manusia seperti itu.
Dan yang kedua adalah tambahlah yang namanya asupan konten-konten positif. Berusahalah untuk bergaul dan mendekat dengan orang-orang yang positif. Cuman, kembali lagi, kalau kaliannya masih negatif, masih sering ngomel, sering mengeluhi hidup, meratapi nasib, dan lain sebagainya, kalian deket-deket sama orang yang positif, stromnya tuh nggak nyambung. Jadi, apa ya bahasanya? Vibrasinya tuh auranya nggak bisa nyambung. Kalian akan tidak mendapatkan chemistry yang nyaman ketika orang positif sama orang negatif kumpul. Itu nggak nyaman. Yang satunya ngomel, yang satunya sibuk mensyukuri hidup gitu. Dalam kondisi apapun kita tentu bisa diberikan pilihan untuk tetap bisa mensyukuri hidup. Jadi dengan kita mengkonsumsi yang namanya konten-konten positif, kita membaca buku-buku yang positif, segala macam. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, otomatis pikiran-pikiran yang negatif di mana kita meratapi hidup, prasangka buruk ini itu dan lain sebagainya itu akan pergi mengalir perlahan-lahan. Nggak bisa satu hari selesai, nggak bisa. Jadi ketika kita berjuang untuk mengisi hal-hal positif, yang negatif kan keluar nih, dikit-dikit tapi. Mungkin satu hari berkurang 1%, berkurang 2%, berkurang 3%. Nah sampai suatu waktu nanti yang positif itu lebih banyak otaknya kita daripada yang negatif, pada saat itulah kita bisa bergaul dengan orang-orang yang sama-sama positif. Oke, begitulah teman-teman. Jadi intinya pada hari ini saya mau mengajak kalian semua untuk kita sama-sama tetap memandang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya kita dari sudut pandang yang positif dan tetap kita mengisi hari-hari kita penuh dengan rasa optimisme, rasa syukur, dan rasa penuh dengan sukacita. Oke, kalau begitu sekian video saya pada hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa lagi di episode berikutnya. Bye-bye.